wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan video pendek mengenai sejarah At-Taqwa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alia Salina Fahmida dan rekan saya. Saya Sarah Jayanti dan rekan saya. Saya Salan Rafta Husna dan rekan saya. Saya Fania Aufa Putri Riani dan rekan saya. Saya Nova Zakan Sobir dan rekan saya. Saya Syifa Nabila dan rekan saya. Saya Salid Sabilkis dan rekan saya. Saya Naila Mufida dan rekan saya. Saya Revan Febriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami perwakilan siswa-siswi dari Semak 1 Babelahan. Saya ingin bertanya Bapak, siapa pendiri Yayasan At-Taqwa? Oh baik, sebelumnya kami sama-sama datang pada adik-adik dari Semak 1 Babelahan di At-Taqwa ya. Tadi pertanyaan yang sangat menarik ya, siapa pendiri Yayasan At-Taqwa? Jika kita berbicara tentang At-Taqwa, ya, At-Taqwa Bekasi, ini tentunya kita tidak bisa lepas dari seorang tokoh ya, yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Walaupun dalam realitanya yang mendirikan At-Taqwa ini bukan hanya beliau, ya. Beliau bersama teman-temannya, keluarganya juga, tapi boleh dibilang Kiai Haidar Alilah yang merupakan tokoh utama daripada berdirinya Yayasan At-Taqwa. Selanjutnya Bapak, bagaimana riwayat pendidikan Kiai Haji Nur Ali? Oke, pendidikan Kiai Haji Nur Ali ini dimulai ya dari keluarga beliau, tentunya saat beliau masih anak-anak itu. Untuk pendidikan dasar-dasar agama ini beliau mendapat pendidikan langsung dari kedua orang tuanya, yakni Haji Anwar dan ibunya Hajah Maimunah. Juga beliau mendapat pendidikan dari saudaranya atau kakak-kakaknya. Lalu beliau selain mendapat pendidikan dasar dari kedua orang tuanya, beliau juga belajar kepada beberapa orang guru yang ada di sekitaran Ujung Malang. Nah, ini sekedar informasi adik-adik sekalian. Sebelum menjadi nama Ujung Harapan, nah Ujung Harapan itu dulu awalnya nama kampungnya adalah Ujung Malang. Ya. Jadi selain dari kedua orang tua beliau, pendidikan dasar beliau juga ini belajar dari beberapa orang guru ya di sekitar lingkungannya. Di antaranya adalah beliau belajar kepada Guru Maksum, lalu belajar juga kepada Guru Mugni namanya ya, yang kemudian nanti dasar itu menjadi mertua beliau. Nah, ketika beliau beranjak dewasa, ini beliau melanjutkan studinya atau belajarnya itu ke Guru Marzuki bin Mirson namanya, yang berada di Cipinang Muara. Nah, di sana beliau selain belajar agama ya, di sela-sela belajarnya itu di waktu senggangnya beliau ini belajar menggunakan senapan untuk berburu bajing. Kalau orang kampung bilang bajing, atau bahasa kita Indonesia itu berburu tupai. Makanya beliau ketika santri itu sudah sangat lihai menggunakan senapan ya. Nah, selesai belajar kepada Guru Marzuki bin Mirson di Cipinang Muara, beliau melanjutkan
studinya atau belajarnya ke Mekah Al-Mukarramah. Di sana beliau belajar dari beberapa syaikh atau guru-guru senior ya. Di antaranya Syekh Ali Al-Maliki, Syekh Umar Hamdan, Syekh Ahmad Fatoni, Syekh Umar At-Turki, Syekh Muhammad Amin Al-Kubi, Syekh Akhyadi, Syekh Abdul Jalil dan yang lainnya. Sampai beliau kembali ke tanah air. Demikian sekelumit riwayat pendidikan Kiai Haji Nur Ali. Lalu bagaimana cikal bakal berdirinya Yayasan At-Taqwa? Oh baik. Cikal bakal berdirinya Yayasan At-Taqwa ini diawali ketika Kiai Haji Nur Ali pulang dari Mekah itu pada kisaran tahun 1940 ya. Beliau ini mulai membangun pesantren yang saat itu masih sangat sederhana, masih sangat terbatas ya. Kemudian beliau membentuk sebuah panitia. Nah, ini panitianya dinamakan Panitia Pembangunan, Pemeliharaan dan Pertolongan Islam atau disingkat Panitia P3I. Yang nanti panitia ini adalah menjadi embrio atau cikal bakal terbentuknya Yayasan P3I gitu ya. Dulu Yayasan At-Taqwa ini belum bernama At-Taqwa, tapi namanya Yayasan P3I. Itu pembangunan, pemeliharaan dan pertolongan Islam. Nah, panitia P3 ini pada tahun 1954 berhasil membangun atau mendirikan sebuah masjid yang bernama Masjid Jami At-Taqwa yang saat ini bisa kita lihat ya. Tapi kalau ini bangunan baru ya, bangunan baru. Awalnya tidak seperti ini. Nah, tapi bangunan ini apa namanya bisa jadi adalah karena tadi tuh awalnya sudah dibangun ya oleh panitia atau P3I tadi. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu yayasan ya atau panitia P3I tadi dinaikkan levelnya gitu, dibentuk atau dijadikan sebuah apa? Yayasan. Jadi panitia biasa berubah menjadi apa? Menjadi yayasan. Ini pada 6 Agustus 1956 ya. Makin berkembang. Kemudian Yayasan P3I ini kembali mengalami perubahan nama ya. Perubahan nama ini terjadi pada tahun 1982 yang tadinya panitia P3I menjadi Yayasan P3I. Nah, terakhir menjadi Yayasan At-Taqwa gitu ya. Hingga saat ini bernama Yayasan At-Taqwa. Itu sekelumit tentang berdirinya Yayasan At-Taqwa. Oke, lalu untuk selanjutnya itu kapan awal berdirinya pondok pesantren At-Taqwa lebih berdiri? Oke. Tadi kan tahun 1940 itu ya, Alhamdulillah Kiai Nur Ali itu sudah mulai merintis tuh cikal bakal pesantren. Tapi masih sangat apa? Sederhana ya, masih sederhana. Nah, untuk berdirinya pondok pesantren yang lebih modern ini pada tahun 1962 itu berdiri namanya MMA, yaitu Madrasah Menengah At-Taqwa yang saat itu sistem pendidikannya pesantren dengan lama waktu itu selama 6 tahun. Jadi kalau sekarang kan ada sanawiyah aliyah gitu ya. Nah, kalau dulu sistemnya kalau masuk pondok itu kelas 1 sanawiyah ya jadi kelas 1, kelas 2 sanawiyah kelas 2, kelas 3 sanawiyah kelas 3. Nah, kelas 1 aliyah atau kelas 1 SMA itu dulu nyebutnya kelas 4 gitu. Kelas 2 aliyah kelas 5, kelas 3 aliyah kelas 4, kelas 6. Nah, kemudian pada tahun 1964 menyusul berdiri pondok pesantren At-Taqwa Putri atau Al-Baqiyatus Sholihat.
Sekarang bisa kita lihat ada di sebelah utara dari komplek pondok pesantren At-Taqwa Fitra. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, hingga saat ini siapa aja Pak yang pernah memimpin atau mengetuai Yayasan At-Taqwa? Oke. At-Taqwa pada awal pendiriannya itu di bawah pimpinan langsung Kiai Jibril Ali yang menjadi yang memegang tongkat komando. Setelah beliau ini turun atau digantikan oleh putranya, ini almarhumlah Kiai Haji Muhammad Amin Nur, dan saat ini Yayasan At-Taqwa berada di bawah pimpinan Bapak Dr. Kiai Haji Irfan Masud LCMA. Jadi boleh dibilang saat ini At-Taqwa sudah pada generasi ketiga yang memimpin gitu. Generasi awal ini Kiai Jibril Ali, lalu generasi kedua dilanjutkan oleh putra Kiai Jibril Ali tadi Kiai Haji Muhammad Amin Nur. Nah, yang saat ini menjabat sebagai pimpinan tertinggi di At-Taqwa adalah Dr. Kiai Haji Irfan Masud LCMA. Ini adalah cucu dari Kiai Jibril Ali. Jadi sudah ada pada generasi ketiga. Jadi sampai saat ini sudah 3 orang yang menjadi pimpinan Yayasan At-Taqwa. Untuk selanjutnya, saat ini lembaga apa aja Pak yang berada di bawah naungan Yayasan At-Taqwa? Oke, baik. Jika kita ibaratkan Yayasan At-Taqwa itu sebuah rumah, jadi di dalam rumah itu ada beberapa kamar nih ya. Yang pertama ada namanya perguruan At-Taqwa. Nah, perguruan At-Taqwa ini konsentrasinya adalah mengurus masalah pendidikan, sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, terus sekolah dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Ini ada di bagian itu namanya perguruan ya. Lalu di At-Taqwa juga ada yang namanya Badan Auqaf atau Wakaf. Nah, ini Badan Auqaf ini yang mengurusi tanah-tanah wakaf dari jamaah yang dititipkan atau diwakafkan melalui Yayasan At-Taqwa. Lalu yang ketiga ada namanya Dewan Masjid At-Taqwa. Dewan Masjid At-Taqwa ini adalah boleh dibilang semacam organisasi yang di dalamnya adalah masjid-masjid dan musola-musola yang berada di sekitaran Ujung Harapan. Saat ini ada sekitar 69 masjid dan musola yang berada di bawah naungan Dewan Masjid At-Taqwa. Lalu yang terakhir, yang paling muda ini adalah lembaga Amil Zakat At-Taqwa yang fokusnya adalah mengelola ya, menerima dan menyalurkan zakat, infak dan sedekah dari jamaah kepada yang berhak menerimanya. Jadi untuk saat ini ada 4 setidaknya yang menjadi konsen daripada Yayasan At-Taqwa. Nah, untuk perguruan At-Taqwa sendiri saat ini sudah memiliki sekitar 184 unit pendidikan dengan jumlah siswa tidak kurang dari 33.890 siswa dari semua jenjang ya. Dan untuk dewan gurunya atau guru-guru yang berada di bawah naungan At-Taqwa itu ada sekitar 2.214 orang gitu ya. Seperti itulah gambarannya tentang Yayasan At-Taqwa. Mungkin itu saja yang dapat kami. Oh ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Terima kasih Bapak karena telah meluangkan waktu menjawab. Sama-sama. Baik. Dari akhir Bapak, percakapan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh my god. Waduh.
Gimana Bapak Revan setelah aktivitas kelompok dengan aktivitas kelompok sore hari ini? Mantap.